Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Hari ini episode spesial karena untuk pertama kalinya Cultivated Podcast kita bakal pakai video. Jadi kalau kalian mau cek di YouTube kita pertama kalinya rekaman ada mukanya. Jadi yang selama ini penasaran Rafaelo mukanya kayak gimana, nggak ada sih, kayaknya nggak ada yang penasaran juga. Tapi anyway, support kita, mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Mungkin next time kita bisa buat yang lebih mantap dan keren lagi gitu. Hari ini kita bakal ngobrol bersama Ko Iwan. Shalom Ko Iwan, selamat Shalom, pagi. Rafaelo. Hamba Tuhan yang memberkati kita semua. Beberapa kali juga bawain sermon di BIC Melbourne. Apa kabar Ko? Baik, senantiasa baik. Senantiasa baik. Kita kenalan dulu yuk kok. Oke. Ko Iwan, Ya. Seorang suami. Seorang suami. Ada cincinnya ini, jelas. Iya. Satu istri. Ya. Dan Oke, saya punya satu istri. Tahun depan kita akan 25 tahun pernikahan. perak. Apa tuh perak ya? Perak Ya, perak, masih emas perak. masih jauh lah ya. Anak kita dua, laki-laki, Daniel dan Joseph. Daniel di university, dia tingkat 2 di Melu. Adiknya di grade 8, masih di tingkat 8. Itu tentang keluarga saya. Kita udah 23 tahun kita ada di Melbourne. Wow. Wah, gak kerasa ya. Emang ini kok dulu kuliahnya juga di Enggak. Jadi saya dulu sekolah di Trisakti, di Universitas Trisakti. Saya teknik industri. Jadi Bachelor of Engineering ya, Industrial Engineering. Lalu saya sempat kerja di Jakarta 2 tahun di PT Astra International di otomotif kalau yang tahu ya. Kemudian dari situ Tuhan buka jalan, bukan tiba-tiba, saya coba ngelamar kerja, diterima oleh PricewaterhouseCoopers di Sydney, PwC Sydney. Oh, dulu di Sydney. Saya dan istri pertama kali kita di sini masuk di Sydney. Tinggal di Sydney, saya diterima kerja di PwC sebagai seorang konsultan IT. Gak tahu tahu nggak namanya SAP. Jadi karir saya mulai dari SAP consultant. Iya. Sampai hari ini. Mantap. 23 bentar. Berarti 98. 98. Oh. Bulan apa kok berarti? Kerusuhan tuh bulan Mei ya. Mei. Kita pindah ke Australia, diterima pekerjaan bulan November 98. Oh. Wih, thanks God banget. Wah, waktu luar itu biasa. Kan pasti lagi susah juga kan zaman waktu itu pasti. Tidak terpikir sama sekali, makanya Tuhan bisa bawa kita ke Australia. Waktu itu lagi resesi ekonomi juga. Waktu itu juga ada cerita lebih panjang, jadi kita waktu juga istri juga sedang mengalami anak kita yang pertama, dia lagi mengandung, keguguran di bulan September Oktober lah, kurang beberapa minggu sebelum kita akhirnya berangkat ke Australia. Tapi Tuhan punya rencana buat kita ya. Wah, Tuhan bisa bawa. Kapan-kapan boleh nggak kok kita ngobrol? Itu tema yang lainnya. Tema yang lain ya. Next episode ya kok. Wah, penasaran nih, jadi penasaran. Ya. Tapi topik hari ini ya kok, kita kan, aku tahu Ko Iwan kan mungkin sekarang bukan full time yang di gereja, tapi tetap melayani di gereja, tapi juga dalam tanda kutip melayani di marketplace, alias kerjanya juga tetap full time di marketplace gitu. Kita mau ngobrolin tentang gimana bagi waktu, gimana kok bisa terpanggil juga. Biasanya kan kalau orang udah ada di marketplace, udah ada gaji yang cukup kan, waktu diminta pelayanan kayak ntar dulu deh. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ke arah situ boleh ya kok. Kita sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja nih. Kita start. Aku pengen denger tadi dong kok, tadi sharingnya Koko. Kalau dari dulu memang ini kok udah lahir juga dari keluarga Nasrani atau? Ya, jadi gini, saya keluarga Kristen. Jadi dari kecil saya tuh ngelihat papa dan mama saya. Dari kecil itu mereka setiap minggu selalu bawa saya. Ya waktu bayi saya nggak bisa ngerasain, tapi waktu saya dibawa ke Sunday School gitu loh. Sunday School. Dan saya ngelihat papi saya itu pelayan Tuhan memang. Dia sekali lagi dia kerja di pemerintah, tapi dia juga punya double job, kerja sebagai karyawan di Departemen Pekerjaan Umum, tapi dia juga sebagai mengajar di universitas supaya kita bisa survive lah keluarga. Tapi yang saya lihat dari papi saya adalah dia nggak tahu dia punya komitmen pelayanan waktu itu. Sampai hari ini papi masih bergereja di gereja di Jakarta, melayani Tuhan.
ya, sebagai majelis, sebagai diaken gitu loh. Mhm. Dan mami juga, mereka berdua sebagai di paduan suara di KUR. Dan jadi saya tuh terbentuk dari kecil melihat bagaimana tuh mereka melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Oh, good, that's good. Tapi titik poin saya adalah pada waktu saya muda, waktu saya sudah bertobat, lahir baru, kira-kira saya umur 15 tahun lah. Tahun Udah 15 mantap. tahun saya Tuhan jamah, lahir baru di satu retret. Kemudian saya mulai mengikuti kebaktian gitu ya. Lalu saya punya bukan idola sih, tapi saya tuh senang gitu ngelihat sosok seorang ini gitu. Namanya adalah Johan Handoyo. Jadi saya kenal Pak Johan waktu sejak saya mulai masuk melayani di Bethany. Waktu itu saya Bethany Jakarta, saya ikut dalam pelayanan di Praise and Worship Team ya. Dan Pak Johan waktu itu pemimpin kita. Saya melihat bagaimana Pak Johan itu seorang, waktu itu dia belum full timer ya Pak Johan ya, tapi hatinya luar biasa untuk melayani Tuhan. Ada 3 orang yang menjadi berkat dalam kehidupan saya. Mereka semua businessmen, mereka semua profesional, tapi mereka melayani Tuhan. Ada satu namanya Pak Gatot Prawiro, dia general manager dari General Electric Indonesia. Dia juga salah satu pemimpin di gereja. Satu lagi tiba-tiba saya hang nih. Pak Johan, Pak Umin Hadianto. Dia salah satu dulu sempat menjadi salah satu topnya director, bahkan CEO-nya AIA Insurance Jakarta. Anyway, mereka semua businessmen ya di marketplace, tapi mereka mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan luar biasa. Amin. Itu membentuk hati saya dari masih muda. Tuhan pingin lo ya orang yang bisa jadi berkat di marketplace, tapi juga hidupannya boleh menjadi berkat juga dalam ministry, dalam rumah Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita balik ke square one kok, dulu cita-cita pengen jadi apa kok? Cita-cita saya waktu kecil masih maunya jadi presiden. Waduh, mantap. Beneran, saya gak tahu mau jadi presiden. Mantap. Cita-cita yang sangat mulia sekali. Pengen jadi presiden, tapi ya lain lah, jalan hidup jadinya berbeda gitu. Paling gak saya presiden di rumah tangga sekarang. Amin. Terus tadi jadinya apa? Di Trisakti ambil apa tadi? Teknik industri. Oh, teknik industri. Teknik industri. Ya. Kalau kita misalnya nostalgia 10-20 tahun lalu gitu, maksudnya menyangka nggak kok bakal jadi Koyuman yang seperti ini? Maksudnya in a way, apakah dulu mikirnya ya udah yang penting ada kerjaan, punya istri cukup, terus udah tinggal di Indonesia aja gitu? Emang sejak masih muda sih ya sudah terbentuk, saya bilang tadi, karena saya ngelihat di keluarga kita, jadi papi mami mereka juga orang yang melayani Tuhan, dan mereka tanamkan itu loh, hati yang melayani Tuhan. Jadi kita semua tahu satu keluarga, papi mami tanamkan begini loh, bukan karena kita melayani Tuhan karena kita mau dapatkan sesuatu ya, mendapatkan berkat, perlindungan, kekayaan, bukan begitu. Papi mami dari kecil mengajarkan kita melayani memang karena kita sudah dikasih Tuhan. Amin. Dicintai Tuhan, maka kita mau memberikan hidup kita gitu loh. Jadi itu sudah dibentuk sih Rafael dari masa muda tentang keinginan melayani seperti papi mami. Dan waktu tadi lahir baru, saya ngelihat orang-orang seperti ini bisa berhasil di marketplace, tapi hatinya juga bukan full time, tapi full heartnya mereka untuk Tuhan itu loh. Itu membuat saya bisa bilang, berarti memang dari dulu udah punya mental dimanapun aku ditempatkan, ya aku pengen melayani berarti. Iya, saya waktu itu saya lahir baru gitu ya, di gereja yang lama dulu. Saya ikut di kebaktian remaja misalnya jam 6.30. Saya ingat sekali pelayanan saya yang pertama, dan saya senang sekali ditunjuk gitu ya. Pelayanan apa? Ngatur bangku gereja. Waktu datang, tugas saya cuma bantuin tim perlengkapan misalnya, perlengkapan, nyusun bangku-bangku gereja. Senang banget. Kemudian bertambah lagi pelayanan berikutnya apa? Saya suka pada waktu sudah bisa nyetir ya, untuk jemputin teman-teman yang pelayanan. Jadi waktu itu saya bukan tim Praise and Worship atau apapun, tapi jemputin beberapa teman-teman tuh ke gereja sama-sama melayani. Dari situ mulai satu demi satu Tuhan pupuk gitu. Iya. Setia dalam perkara kecil berarti ya kok. Ya mungkin itu yang Tuhan katakan, tapi nggak pernah, tapi ada kesukaan aja melayani itu, kayaknya senang. Kalau kayaknya kayak yang Alkitab juga bilang kan, lebih baik memberi daripada menerima. Ada kesenangan waktu kita bisa nolong orang, bisa berbuat baik sama orang. Wow, amazing. Nggak tahu apakah Tuhan ciptakan saya dengan hormon yang berbeda, tapi ada kesukaan aja gitu. Seneng gitu loh kalau bisa nolong orang, karena berapa kali dalam kehidupan saya pun juga akhirnya banyak orang menolong saya dalam kehidupan saya. Iya. Gitu. Kok either
either pendeta atau bukan pendeta lah, pelayan yang misalnya full time di gereja ataupun yang nggak full time tapi melayani di gereja gitu ya kok. Ya. Tapi maksudnya apa sih kok kira-kira hal-hal yang perlu kita consider sebelum apa tuh istilahnya bukan double job ya, cuman misalnya kalau kita full time terus mau punya bisnis kecil-kecilan, itu kan berarti harus ada hal yang kita consider. Atau kebalikannya, kalau kita full time-nya di marketplace tapi mau melayani misalnya seperti Koiwan gitu, apa sih kok yang perlu di consider gitu kok? Mungkin Kan begini. waktu kan pasti. Iya pasti. Fisik kan pasti capek tuh. Iya. Capek kan pasti nomor Komitmen satu. Ya, prioritas, komitmen, waktu, benar. Itu apa kok yang bisa di-sharing ke kita? Sebelum ke situ dulu ya, ingat saya kalau saya tiba-tiba kemana-mana gitu jawabnya. Saya tiba-tiba ingat kurang lebih, tadi kan 23 tahun saya di sini ya, mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun setelah saya pindah ke Melbourne, saya ingat sekali waktu itu gereja kita tuh punya sekretariat di Malvern. Waktu itu saya dari Sydney ditugaskan kerja di Melbourne. Nah, sejak itulah saya mulai aktif dan bisa join dengan Bethany Melbourne. Waktu itu Pak tapi Johan kerja itu masih di marketplace as in ya? Oh iya, tetap saya. Satu saat di mana saya ngalamin tekanan stres berat dalam pekerjaan. Pertama ya karena background saya nggak pernah kuliah di luar negeri, saya nggak pernah tinggal di luar negeri. Ya, tiba-tiba harus kerja sebagai seorang konsultan. Ya, stres sekali, tekanan sampai saya kayak mau pulang rasanya gitu. Nanti session lain saya bisa bicara soal yang tadi kita bicara itu. Saat saya ngadep Pak Johan, karena Pak Johan lagi tugas kepelainan kesini, saya ngomong sama dia. Tahu nggak omongan saya bilang apa? Pak Johan, kok saya capek? Terpanggil, bukan nggak bilang terpanggil untuk menjadi full timer. Jadi saya tutupin masalah saya yang stres dengan pekerjaan dengan bilang saya sepertinya terpanggil untuk jadi full timer loh ya. Dan Pak Johan waktu itu saya ingat sekali 20 tahun lalu beliau tuh jawabnya bijaksana sekali. Ada 3 jawaban Tuhan, ya, tidak, atau tunggu dulu. Ya. Dan pada waktu saya ingat beliau katakan tunggu dulu Iwan, berdoa sungguh-sungguh apakah ini benar kehendak Tuhan atau tidak. Jadi maksudnya gini, jawaban beliau pada waktu itu membuat saya akhirnya saya nggak mau dengan emosional. Hanya karena ada masalah dalam pekerjaan sebagai pelarian. Wah mantap itu. Saya pelarian. Gini loh, karena ada orang yang memang dipanggil Tuhan, memang dia panggilan callingnya gitu loh, sebagai seorang hamba Tuhan. Saya memang udah dapat pengalaman dengan orang tua yang baik, yang saya bisa lihat modelnya. Tapi baru setelah saya lahir, setelah perjalanan hidup saya begitu ya, sampai saya kayaknya punya keinginan, Tuhan indah ya, kalau saya bisa tetap bekerja di marketplace, tapi saya juga punya kontribusi terhadap rumah Tuhan. Iya. Jadi saya mulai dengan itu dulu. Menarik. Kalau berarti tadi berdoa dan tanya Tuhan tuh pasti nomor 1 ya kok ya. Maksudnya berdoa itu berarti nomor 1 ya. Hal yang kita aku kan tadi nanya masalah apa yang perlu kita consider untuk pas ngambil keputusan, berarti berdoa itu pasti tetap nomor 1 ya. Kalau bagi waktu kok gimana kok? Soal membagi waktu antara, ya pertama kan keluarga, rumah tangga. Gini lah, yang saya punya prinsip dalam hidup. Ini saya katakan prinsip dulu ya, sebelum saya belajar dari Godly Man. Kita punya program gereja kita beberapa tahun yang lalu, Godly Man. Itu ada beberapa prioritas dan saya pegang prioritas dalam hidup saya. Prioritas pertama dalam hidup saya itu selalu adalah Tuhan. Pasti hubungan saya pribadi dengan Tuhan itu yang utama. Kedua apa? Karena saya sebagai seorang suami dan seorang bapak dengan 2 anak, maka keluarga prioritas saya kedua. Yang ketiga, prioritas saya pekerjaan. Karena Tuhan kasih 3 mulut istilahnya ya untuk saya pelihara. Ya, Tuhan kasih saya sebagai the breadwinner gitu ya, untuk the source income untuk keluarga, untuk istri dan anak saya. Baru yang keempat adalah pelayanan atau ministry. Itu selalu prioritas yang sampai hari ini saya ada. Karena begitu itu diacak-acak atau dikacaukan, itu sepertinya nggak jalan. Dan bukan nggak sepertinya, itu tidak akan jalan gitu loh. Itu prioritas saya. Jadi ministry, kalau saya bisa soal waktu, maka waktu yang saya mau kasih itulah prioritas saya. Kira-kira seperti itu. Berarti it's okay to say no kok, to some extent. Yes, of course. Karena kita kan bangsa Indonesia kan gak enakan. Sungkan ya kok ya. Sungkan. Tapi ya belajar dari experience juga berarti ya kok ya. Maksudnya kadang ada momen di mana we have to say no and sort of stuff.
Iya, benar. Sekali lagi, pelayanan itu bukan pelarian gitu loh. Iya. Pelayanan itu bukan aktualisasi diri. Hmm. Tahu ya, dimana kita mau cari satu aktualisasi. Memang pelayanan itu, ministry itu baik sebagai tubuh Kristus kan, karena kita tahu gift kita apa. Kalau dari waktu itu, sekarang saya ada sebagaimana saya ada, karena ada prosesnya Tuhan dalam kehidupan saya, pembentukan Tuhan gitu loh. Amin. Dan saya mau berjalan dalam Itu. pembentukannya Tuhan. Ya. Dari mana you know that you have calling, you have a destiny misalnya, ya kan? Amin. Jadi itu yang menarik. saya coba lakukan lah, Ya, step by step, one step at a time. Ada lagu lama, one Ya. step at a time Ya, with ya. Jesus. Aku tadi tertarik kok waktu Koko sharing menghadap Om Johan, terus minta full time gitu. Nggak tahu ya, mungkin kalau orang gegabah kan mungkin, wih bagus, ayo sini gitu. Tapi Om Johan mintanya kayak sabar dulu, Yes. misalnya kayak doain dulu dan lain-lain. Terus aku pernah dapat omongan kayak gini. Bukan berarti kita malah jadi mengecilkan yang full time di gereja ya, tapi pernah dapat omongan dari orang full time di gereja nih ngomong kayak gini, justru kalau lu di marketplace dalam tanda kutip ya, sebenarnya jiwa yang lu jangkau tuh sebenarnya bisa jauh lebih banyak gitu, karena kalau kita preaching dari mimbar kan kadang-kadang apa ya, reach the unreachable. iya gitu ya, reach iya. the unreachable. Ya? Kalau yang di marketplace kan Iya. bisa gitu kan, reach the unreachable gitu. Saya setuju nggak kok? Oh, setuju banget. Tapi begini ya, Tuhan juga bilang kan waktu dia bentuk suku-suku Israel kan 12 suku Israel, ada satu suku yang dikhususkan sama Tuhan. Betul kan? Suku Lewi. Lewi, ya. Berarti Tuhan punya panggilan khusus buat Untuk suku itu, Lewi. untuk melayani Tuhan. Dan dibilang dia nggak dapat milik pusaka. 11 suku yang lain dapat milik pusaka, betul kan? Tapi saudara-saudara yang 11 suku ini harus support ke suku Lewi ini. Tapi suku Lewi didedikasikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan. Jadi ada beberapa orang yang memang punya panggilan khusus dan kita nggak bisa nyangkal. Ya. Tapi juga ada suku-suku lain tadi yang sama-sama yang Tuhan panggil juga untuk melayani Tuhan gitu loh. Ya. Saya rasa batasannya itu sih, bukan maksudnya memang benar. Jadi kita yang orang dari marketplace ya, itu punya kesempatan lebih untuk menjangkau mereka yang tidak dalam dalam gedung 4 tembok gereja ini, itu maksud kamu begitu kan? Iya, kita punya kesempatan banyak. Iya. Dan one of my favorite verse Kolose 3:23 ya. Apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maksudnya gimana sih kok itu? Ya, di marketplace ya, apalagi sebagai pelayan Tuhan ya. Cara kita untuk sama-sama mengabarkan kabar baik ya. The Great Commission, ya kan? Apa yang Tuhan bilang, pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku itu. Bagaimana secara kontekstual kita lakukan itu kan? Saya mungkin bukan punya tipe orang yang penginjil, yang bisa langsung ketemu orang, beritakan Injil, gitu ya, enggak ya. Tapi dengan marketplace tadi, saya punya banyak pengalaman dan cerita bagaimana saya punya akses untuk bicara tentang Tuhan kepada orang-orang yang skeptik. Kepada orang yang ini jadi kita mau kemana tema ini? Banyak pengalaman, banyak sekali Rafaelo, banyak kan. Ya, dalam bicara soal marketplace banyak sekali kesempatan untuk bisa bicara tentang Tuhan. Tahun lalu saya dapat kesempatan ngerjain project di Singapura juga kan. Ada waktu di mana satu saat di mana kita lagi makan siang gitu ya. Saya bicara dengan salah satu rekan ya. Ya, dari obrolan itulah akhirnya dia membuka hati dan akhirnya dia berkata dulu dia seorang yang kenal Tuhan lah, Katolik ya, tapi dia meninggalkan Tuhan dan dia ngalamin masalah dengan rumah tangganya. Situ kita bisa masuk dan puji Tuhan sekarang dia mulai kembali lagi untuk bergereja. Itu baru satu contoh, artinya banyak kesempatan. Orang itu nggak pernah ke gereja, gimana kita bisa reach mereka? Dan Tuhan panggil orang-orang kita yang ada di marketplace ini untuk juga menjadi saksi, jadi berkat untuk orang-orang seperti itu. Gitu. Ya, amin. Boro-boro live streaming nggak mungkin mencet juga ya kok berarti ya kok. Even last night ya, tapi last night itu lain lagi saya agak lain. Tapi kita nggak bisa soal marketplace cuma di kantor, tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita jadi berkat. Gitu. Iya. Student pun. Well, last night tuh saya tadi malam, anak saya tuh main basketball. Ya, tiba-tiba ada seorang ibu dari anak yang satu lagi timnya anak saya ngobrol-ngobrol, bicara soal lebih kan
tadi malam cukup lama sih, jam 8.30 kita tanding basketballnya. Lebih baiklah anak saya tanding basketball daripada di rumah gadgeting, katanya dia. Dia bilang, oh ya benar juga. Saya bilang, karena kemarin saya bilang di cell group kita, sorry ya saya orang Kristen, saya bilang. Sorry kalau saya nggak tahu Anda, tapi di cell group kita membahas soal tadi tentang teknologi, addiction, saya bilang gitu. Oh, I'm also Christian. Oh, saya kaget. Karena saya tahu, saya kenal sama suami dia, itu orang Iran. Sorry, tapi namanya tuh udah paling tinggi dengan inisial M. Jadi saya tahu dia pasti mereka orang dari Iran, inisialnya M, pasti mereka dari sahabat kita gitu ya. Tahu saya? Enggak, saya orang Kristen. Oh yeah, I'm so surprised. Yes, but I used to go to church, but I never been to church again. Singkat kata tadi malam kita ngomong-ngomong, dia bilang, tolong kasih tahu saya gereja dong. Saya mau ke gereja. Wih, merinding kok. Paling tadi pagi saya jam 6 setelah teduh saya kasih ke istri saya, karena dia kan wanita, ibu istri saya kenal. Tolong teks ke dia gereja-gereja mana yang dia bisa datang. Iya. Baru tadi malam terjadi. Iya. Seolah mengingatkan kita nggak ada yang kebetulan gitu ya. Yes, that's right. Bagus. Kalau saya hanya di gereja, terus misalnya ada acara doa, nggak salah loh, ada doa, ada acara apa, drama, ada acara praise and worship, kita nggak pernah keluar juga untuk menjangkau mereka. Iya. Itu kan bukannya amanat agung gitu ya. Thank you kok for sharing. I mean, that's reality. I mean, itu pengalaman yang thank you. Thank you. Kalau di Alkitab juga kita tahu kok, di Acts, di Filipi, ternyata Rasul Paulus pun bekerja sebagai tent maker ya, untuk menghidupi kehidupannya gitu. Tapi kita ngomong ayat itu ya, eksegesis gitu ya, ya, ke sekarang gitu. Itu gimana kok kalau sekarang? Maksudnya apakah kan kadang tuh masalah pertama orang full time, kadang-kadang nih kalau aku dengar cerita orang, bukan skill, bukan waktu, bukan ini, tapi suka ada apa itu, kalau ini kan nyek-nyekan, ada bercandaan kayak lu full time di gereja mau makan apa lu, kadang suka kayak gitu kan. Iya. Itu gimana kok? Maksudnya kita ngomong ayat itu dulu ya kok. Paulus tuh kan bekerja waktu itu juga untuk menghidupi kehidupan kita gitu. Kehidupan dia maksudnya. Kehidupan kita sih. Tapi maksudnya kalau zaman sekarang gimana kok? Berarti apakah yang misalnya kalau aku terpanggil melayani sepenuh waktu di gereja, aku juga boleh punya side business untuk menghidupi aku, atau gimana kok itu kok? Sekali saya dalam hidup belum pernah mengambil keputusan seperti itu sampai hari ini kan ya. Tapi yang saya tahu, keputusan itu berdasarkan calling. Jadi kita harus tahu sure bahwa itu calling yang daripada Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena jangan sampai kita sudah ngambil keputusan jadi full time gitu ya, lalu kita berbalik lagi gitu misalnya. Karena masa yang dulu panggilan Tuhan itu kayaknya berubah kondisinya. Saya rasa bukan begitu ya. Allah kita, kalau Allah kita panggil, dia akan panggil dan dia akan provide. Dia akan memprovide gitu ya, pasti. Nah, dalam kasus ini gini, Rasul Paulus tadi, pada waktu dia dipanggil Tuhan, kita tahu dia siapa dia. Tapi waktu itu kan organisasi gereja belum ada. Ada sinagog ya. Ada apa istilahnya, orang-orang imam-imam yang ditempatkan, imam Farisi, imam Saduki, karena mereka sudah punya sekolah yang sudah ada organisasinya gitu loh. Tapi Rasul Paulus kan merintis. Memang dibilang ada jemaat yang mendukung, jemaat Makedonia, dia mendukung pelayanan Paulus. Ya. Lalu juga ada bisnismen seperti Lydia. Ya, dengan suaminya segala, lupa siapa namanya ya. Itu juga mendukung pelayanannya pelayanannya si Paulus juga. Nah, tapi kan Paulus waktu itu dia dipanggil Tuhan, dia melayani Tuhan, dan dia harus ada income, dan dia bekerja sebagai pembuat tenda gitu loh. Jadi saya rasa bukan gini, ini juga ada pengalaman lagi. Kurang lebih 3-4 bulan yang lalu, anak saya itu pelayanan di 180. Dia harus datang pagi-pagi ke gereja. Tapi waktu itu karena saya dengan istri, waktu itu masih bukan lockdown, karena itu kebaktian masih, artinya waktu itu saya hanya mau online di rumah sama istri. Akhirnya anak saya belum onsite ya waktu itu. Saya lupa ada acara apa pokoknya. Dia akhirnya naik Uber aja pokoknya. Nah, naik Uber pagi-pagi, dia ketemu dengan supirnya, Ubernya, dan dia bilang begini, mau kemana Anda? Saya mau ke gereja. Oh ya, itu dia cerita. Dia orang dari islander kayak Tonga atau Fiji. I'm also a pastor, Uber driver. I'm also a pastor. Anak saya tertarik berbicara. Dia bilang, saya mengembalakan jemaat. Itu hari Minggu loh ya. Cuman kita kebaktiannya Sabtu sama Minggu sore. Jemaatnya gak terlalu besar sih.
nggak terlalu besar. Artinya jemaat dia nggak cukup untuk bisa memprovide kehidupan dia. Wah, menarik. Dan dia kan Iya, jadi iya, super, iya. jadi Uber driver. Iya. Tetap ada konteks-konteks tertentu lah ya kok. Maksudnya nggak tahu, tadi aku nangkepnya dari Koko, mungkin kalau motivasinya punya side business untuk memperkaya dan untuk kesenangan pribadi ya mungkin apakah itu jadi kurang bijak juga ya mungkin ya. Yang kita harus hati-hati adalah conflict of interest. Yes, Conflict makanya of butuh interest. wisdom tadi aku ya. Ya. Apalagi sebagai seorang, bicara soal full time ya kan, nggak cuma pastor lah ya. Maksudnya kan banyak fungsi full time dalam gereja. Tapi misalnya aja seorang pastor ya. Karena pastor punya influence di jemaatnya, betul kan? Harus mulai ke situ Hati-hati dengan influence itu, juga. supaya itu tidak dipakai untuk keuntungan Iya, dia iya, sendiri, iya, terutama iya. dengan masalah finansial, material dan keuangan. Iya. Karena Wah, pada thank you, dasarnya kan thank you. roh itu penurut tapi daging lemah. lemah. Iya. Wah, thank you kok. Menarik. Saya minum kopi dulu boleh Siap kok. Wah, thank you kok. Jadi iya sih, jadi belajar juga. Balik lagi ke sikap hati dan ke motivasi tadi ya kok. Iya. Mungkin ada sedikit kok yang bisa Koko sharing ke kita gitu tentang bekerja di marketplace tapi juga sambil melayani gitu kok. Mungkin ada sedikit yang anything that you wanna share to us. Sekali lagi buat saya ini kayak prinsip hidup lagi gitu. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa setiap kita ini akan satu saat akan masuk dalam penghakiman, dalam tahta pengadilan Kristus. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita akan dihakimi berdasarkan apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, betul kan? Saya tahu semua karya keselamatan sudah dikerjakan Kristus. Ya. Tetapi dalam dasar keselamatan yang Tuhan berikan, kapan lagi waktunya kita untuk berkarya dan bekerja untuk kerajaan Tuhan? Kapan lagi coba? Ini ya, ada lagunya ya kok. Apa hidup ini adalah kesempatan. Tapi itu kan realita kita kan? Iya. Coba Rafael bayangkan bahwa kita diselamatin sama Tuhan, udahlah kita pasti selamat. Lalu kita nggak ngapa-ngapain, kita berbuat seenaknya. Sayang. Itu maksudnya. Apakah kita akan berguna atau kita tidak? Saya rasa bukan itu keselamatan. Kalau Tuhan sudah kasih kita keselamatan yang penuh, maka hidup kita pun Tuhan rindu menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain dengan banyak cara ya. Ya, tidak harus melayani di gereja gitu loh, tidak harus gitu ya. Kalau kita pernah baca tentang sejarah Susanna Wesley, ibu daripada John and Charles Wesley, seorang dua hamba Tuhan besar. Dia pendoa syafaat buat anak-anaknya. Dia nggak pernah saya nggak tahu apakah dia pernah tampil di mimbar, tapi buku sejarah biografi mencatat bagi seorang ibu yang berdoa buat anak-anaknya. Bukankah itu pelayanan? Bukankah hasilnya kedua anaknya menjadi dua orang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai di generasinya? Soalnya kadang ada yang mikir, yang gue lakuin kayaknya hal kecil doang, padahal nggak ada yang kecil di mata Tuhan ya kok ya. Besar kecil ukurannya apa ya? Maksudnya kan gitu kan. Tuhan akhirnya menilik hati kan, ya. Semua yang kita persembahkan sama Tuhan pada akhirnya walaupun kecil, ya Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja kamu bisa memindahkan gunung. Seringkali manusia punya standar yang glamour, yang besar, yang wah, yang punya impact. Padahal Tuhan berkenan sama seorang persembahan selain janda miskin yang cuma berapa dua perak berapa mina gitu, berapa uang gitu, speser. Jadi Tuhan yang lihat hati. Jadi bukan ada orang yang diberi talenta banyak kan, ada dikasih 5 talenta, ada dikasih 2 talenta, ada dikasih 1. Jadi saya hanya bilang gitu, hidup ini adalah kesempatan, tidak ada lagi. Hidup ini dipersembahkan, diberikan untuk yang terbaik buat Tuhan. Dengan sikap hati yang murni, waktu kita melayani pun bukan dengan apa ya, dengan grumbling, dengan sebagai tugas. Saya mengencourage kita semua juga layani dengan sukacita, dengan kasih. Dan terlebih dahulu harus menyadari bahwa kita dikasihi terlebih dahulu ya kok. Makanya kita harus jangan kita melayani karena kita iming-iming ada udang di balik rempeyek gitu loh maksudku. Tahu ya? Ada udang gitu seringkali kan gitu. Sorry, tapi saudara-saudara kita yang lain itu mereka kan melakukan ini supaya kita bukan gitu. Karena because. Amin. Thank you. Itu. Thank you banget kok udah mau ngisi. Sama-sama. Satu pertanyaan terakhir pertanyaan favorit kita. Kalau ada lagu dan first favorite dari Ko Yohan apa nih kok? Kalau lagu
Aduh, Banyak. sebenarnya bukan, ada satu lagu itu sampai saya pernah bilang Tuhan, kalau suatu saat saya bisa ketemu Tuhan, saya mau nyanyi lagu ini. Oh iya. Tapi Apa tuh? kalian pada nggak tahu dah, zaman kalian kita sekarang. Ini lagunya Coba, silakan. namanya Sandy Patty, tau nggak? Sandy Patty. Oh nggak tahu Nggak sih tahu kok. kan, penyanyi Sandy Patty di tahun 80-an. Siapa tahu abis ini kita bisa Google. Apa tuh kok? Judulnya apa tuh kok? Judulnya jauh gue nggak tahu gitu. Cuman oke, ada dua lagu sih. Lagu Sandy Patty ini lebih ke arah kalau aku bertemu dengan Tuhan. When I think about my life on earth and how I serve the King, I will share my thought to you and let you know why for what I'm seeing. Kenapa aku menyanyi? Lagu itu bicara soal bagaimana He reached down to me and saved my life. Amin. I will praise Him as long as I live. Amin. Jadi lagu itu bicara soal waktu aku ketemu Tuhan, aku ini my thankfulness. Iya, iya. Satu lagi lagu pertobatan saya juga. Tapi sekali lagu pertobatan ini kalian nggak tahu gitu. Itu 15 tahun. Jadi jangan mencoba menebak jangan- umur. Itu lagu udah private soalnya gitu. Tuhan kasih bukan lagu yang populer gitu. First kalau first Aduh, kebanyakan verse. yang mendukung ini mungkin yang mendukung ini. tema topik kita hari Ya ini. mungkin kembali ke soal di Makarios tadi, lebih baik memberi, lebih berbahagia, bukan lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita selalu berpikir menerima itu bahagia, tapi bahagia itu terbatas. Kita menerima menerima kado hadiah itu terbatas. Kapan kita iPhone 12 baru keluar, paling sebulan udah hati kita udah nggak berbahagia lagi mungkin ya. Mendapatkan seorang kekasih yang akhirnya menjadi istri kita, ya berbahagia. Tapi ada satu kebahagiaan lain adalah pada waktu kita tahu bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan, ya, dan dalam itu kita mau memberinya berdasarkan karena Tuhan, you are the lover of my soul gitu. Kau kekasih hatiku, ini persembahanku untuk Engkau loh Tuhan. Jadi lebih berbahagia memberi daripada menerima dimanapun Tuhan tempatkan kita. Joy ya tadi khotbah hari ini. Joy. Tentang thank you. Joy. Terima kasih banget kok. Nanti Sama-sama. kapan-kapan ya kok kita ngobrol-ngobrol lagi. Seru Boleh. banget ternyata sama Kak Iwan. Wah nanti abis ini aku tagih sering-sering nih. Boleh. Thank you juga buat semuanya yang udah dengerin podcast hari ini. Podcast kita tersedia di YouTube, Spotify. Kita juga ada di Instagram. DM us kalau mau sharing, mau minta didoain, mau request tema, bahas ini dong, eksposisi ayat ini kita boleh. Kita menerima segala saran dan kritikan. Jangan lupa lihat kita di YouTube ya. Episode ini ada videonya untuk pertama kali. Gitu aja sih. Thank you sekali lagi ya buat Kak Iwan. God bless. Nanti kita kapan ngobrol lagi. Share aja lah yang paling penting. Share ke teman-teman kalian kalau kalian kira podcast ini memberkati, karena aku percaya penginjilan sekarang medianya bisa macam-macam ya, kok bisa one click away buat teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh dikuatkan dan butuh sharing-sharing kayak gini, siapa tahu bisa membantu yang lain. Thank you, gitu aja. I'll see you in the next episode. Bye bye. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.